Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan atas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzun Al-Fadil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafidhahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada kaidah yang keempat di bab yang ketiga, yaitu bab kaidah-kaidah yang teksnya terambil dari nas dalil, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, di luar kaidah-kaidah Al-Kubra, di luar kaidah-kaidah besar. Kaidah yang keempat yaitu yang ada di halaman 173, Al-Kharaju bid-Dhaman. Al-Kharaju bid-Dhaman, yang diterjemahkan dengan sebuah hasil itu sebanding dengan beban yang ditanggung. Sebuah hasil itu sebanding dengan beban yang ditanggung. Lebih tepatnya ini penjelasan ya, bukan terjemah. Karena kalau terjemah al-kharaj, sesuatu yang keluar ya, apa-apa yang keluar, bid-dhaman, dengan tanggungan. Ini kalau terjemahan secara tekstualnya. Adapun yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah, maka ini lebih cenderung kepada makna kaidah secara global. Sebuah hasil itu yang dimaksud dengan al-kharaj bid-dhaman, sebanding dengan ad-dhaman, beban yang ditanggung. Kemarin sudah kita sedikit jelaskan tentang makna kaidah, namun sekarang kita bacakan penjelasan dari al-muallif hafizahullahu ta'ala. Asal kaidah. Kaidah ini terambil dari nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Tartibul Musnad, Abu Dawud At-Tayalisi dalam Musnad beliau, Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan beliau berkata, yaitu Imam At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnul Jarud dalam Muntaqa, Daruqutni, Hakim dalam Mustadrak, dan beliau berkata, yaitu Imam Al-Hakim, hadis ini sanadnya sahih namun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan beberapa perbedaan riwayat. Nah, jadi intinya hadis ini insyaallah hadis yang apa? Sahih. Yang salah satunya adalah, maksudnya salah satu riwayat hadis tersebut dengan lafaz seperti ini. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ibta'a ghulaman fa aqama indahu ma sya'allahu an yuqim. ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وفي رواية الغلة بالضمان. Ini teks hadisnya yang kita lihat tadi ya, ada lafaz dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kharaju bidh-dhaman, yang menjadi apa? Teks kaidah yang keempat ini.
Adapun makna atau terjemahan dari hadis itu kita bacakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang membeli seorang budak yang terdapat sebuah cacat namun tidak diketahuinya. Ya. Jadi ada orang beli budak, tapi budak ini sebenarnya ada aibnya, ada cacatnya yang tidak diketahui sebelumnya. Lalu ia pun menggunakannya, memanfaatkannya. Kemudian dia mengetahui cacat tersebut. Ternyata apa? Terungkap selama ini budak ini punya cacat. Maka ia pun apa? Mengembalikannya kepada penjual. Maka si penjual membawa masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memanfaatkan budak ini sejak lama. Jadi sudah lama dipakai, tahu ada cacatnya, dikembalikan. Maka pihak penjual keberatan. Allahu alam, keberatannya bukan karena apa? Ada cacatnya. Tapi keberatan karena apa? Budak ini sudah lama dipakai, tentu sudah apa? Banyak menghasilkan. Ya, dijadikan pelayan, apa suruh, urusi dagang dan lain sebagainya bisa jadi. Maka intinya penjual ini merasa dia sudah ambil keuntungan dengan budak ini. Maknanya dia tentu meminta apa? Imbalan. Dia meminta tambahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-kharaju bid-dhaman. Hasil yang didapatkan adalah sebanding dengan kerugian dan beban yang dia tanggung. Dalam riwayat lainnya al-ghullatu bid-dhaman, yaitu manfaat yang didapatkan adalah sebanding dengan beban yang dia tanggung. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan makna kaidah yang dipaparkan oleh al-muallif hafizallah, kita sedikit mencermati di antara faedah dari hadis yang mulia ini, yaitu bahwasanya boleh seseorang mengembalikan barang dagangan apabila terdapat aib atau cacat di dalamnya. Yang tentu saja cacat ini adalah cacat yang tidak diketahui sebelumnya. Dan ini disebutkan oleh para ulama dengan khiyarul aibi. Khiyar al-aib. Khiyar secara bahasa artinya pilihan. Aib artinya cacat. Apa maknanya? Pilihan untuk mengembalikan barang karena kondisi cacat. Dengan catatan cacat tersebut benar-benar dipastikan ada tatkala terjadi transaksi, sebelum terjadi transaksi, dan itu tidak diketahui. Minimal tidak diketahui oleh apa? Pembeli. Masalah penjual yang menyembunyikan aib itu urusan dia. Yang jelas pembeli tidak tahu ada aibnya. Yang mana seandainya tahu ada aibnya, maka bisa jadi dia akan menolak, meneruskan pembelian, atau mungkin akan menego harga. Nah, yang jelas di sini pihak pembeli merasa bahwasanya budak ini memiliki aib yang tidak diketahui sebelumnya, maka ia pun apa? Mengembalikan hal tersebut. Dan ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita jumpai di tempat-tempat perbelanjaan, ya, ada tulisan barang tidak boleh apa? Barang yang sudah terlanjur dibeli tidak boleh dikembalikan, maka di sini ada kesalahan, dalam artian hal ini tidak dibenarkan secara mutlak, ya. Bisa dibenarkan apabila memang barang tersebut tidak ada cacatnya. Barang nggak ada cacatnya, berfungsi dengan baik, sudah dibawa pulang,
lalu pembeli datang, Pak saya nggak jadi beli ini, maka boleh peraturan itu ditegakkan. Meskipun sebenarnya di dalam Islam ada kemurahan, ya, pembeli yang membatalkan transaksi setelah berpisah memang tidak berhak untuk mengembalikan barang, alias penjual berhak untuk menolak pengembaliannya, tapi Islam menganjurkan, dan itu disebutkan dengan istilah apa? Al-iqalah. Disebutkan dengan istilah al-iqalah, yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allahu atharatahu. Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi dari seorang muslim dari jual belinya, maka Allah akan yaitu membatalkan keburukannya, dalam artian Allah akan mengampuninya di hari kiamat nanti. Ya, perhatikan ini kalau tidak ada apa? Cacat, tidak ada aib. Ya, orang habis beli sesuatu sudah berpisah. Kalau belum berpisah lain lagi. Kalau belum berpisah ada namanya khiyarul majlis, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-bay'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi, penjual dan pembeli, senantiasa bil khiyar, boleh untuk memilih melanjutkan atau tidak transaksinya sebelum ia berpisah, meskipun sudah bayar. Ini saya beli handphone, ini saya bayar, tapi masih di depannya, dan diterima uangnya nggak jadi, itu harus dikembalikan karena masih berada di dalam apa? Majelis. Tapi kalau sudah berpisah, ya, sudah berpisah, sudah pulang, lalu ternyata pembeli nyesel, nggak jadi beli handphonenya, saya kembalikan, maka penjual berhak untuk menolak. Maaf, kita sudah berpisah, majelis sudah buyar, maka saya nggak bisa menerima pengembalian tersebut. Tetapi dianjurkan untuk apa? Mengembalikannya. Keutamaannya apa? Allah akan memalingkan atau menghapuskan dosanya, kesalahannya di hari kiamat nanti. Akan tetapi kalau ada cacatnya, ya, pembeli menunjukkan cacat kepada penjual dan diyakini cacat itu sudah ada sejak lama, maka penjual wajib untuk mengembalikannya. Wajib untuk mengembalikannya. Dan ini yang terjadi di dalam kisah hadis ini. Taib, kita lanjutkan. Nah, setelah mengetahui bahwasanya budak ini ada cacatnya, maka ia pun mengembalikan. Ya, ada aibnya. Di situ berfungsi khiyarul aib. Namun yang jadi masalah, penjual merasa keberatan karena budak tersebut sudah lama dimanfaatkan, yang mana tentu saja orang yang membelinya sudah bisa memanfaatkan tenaganya untuk angkat-angkat barang mungkin, atau untuk menjadi pesuruh ketika dagang. Makanya ia mengatakan apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya dia telah memanfaatkan budak ini sejak lama. Artinya dia sudah mendapatkan keuntungan dengan budak ini. Masa dikembalikan begitu saja? Tidak ada tambahan. Ya, ada isyarat si penjual ini meminta manfaat keuntungan yang pernah dia dapatkan. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita contohkan apa? Kasus yang lain seperti mesin. Ya, jual beli mesin. Setelah mesin dipakai, sudah berhasil produksi, sudah dapat keuntungan, ternyata ditemukan cacat. Ya, ini bukan hadis ya, ini contoh yang lain. Ya, contoh yang lain, kasus yang lain yang bisa kita samakan. Ya, Pak, ternyata mesinnya ini bolong anunya, saya khawatir nanti nggak kuat ini kalau dalam jangka waktu yang lama. Misal ada keroposnya, tapi dia sudah pakai mesin itu untuk produksi dan dia dapat keuntungan, tapi karena ada aibnya dia berhak mengembalikan. Nah, pihak penjual tidak berhak meminta keuntungan yang didapatkan selama mesin itu berada di tangan pembeli. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan al-kharaju bid-dhaman,
hasil yang didapatkan sebanding dengan kerugian dan beban yang ditanggung. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan makna kaidah, arti dari kaidah ini secara global adalah yang Anda lihat itu dari sisi keuntungannya saja. Contoh dalam kasus budak tadi. Ya, memang benar budak ini dimanfaatkan oleh pembelinya dalam jangka waktu yang cukup lama, sudah bisa disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, disuruh itu. Tetapi ingat, budak ini juga butuh makan. Siapa yang ngasih makan? Penjual atau pembeli? Pembeli. Kalau budaknya sakit, siapa yang ngobati? Pembeli. Ya. Kalau ada salah-salah apa, siapa yang memberikan jaminan untuk kesehatannya? Pembeli. Ya, kalau budaknya melakukan kesalahan, merusak barang orang, siapa yang nembui? Mengganti? Pembeli. Penjual sudah lepas. Karena barang itu sudah dibawa oleh pembeli. Maka kerugian dan keuntungan yang didapatkan dari budak tersebut maka sepenuhnya milik pembeli. Namun karena ini ada aib, beda masalahnya, berhak untuk mengembalikannya. Nah, ini makna dari kaidah ini. Sama seperti tadi kalau kita kiaskan dengan mesin. Mesin ini butuh perawatan, dibersihkan, kemudian mungkin dibelikan apa, diganti ininya. Ya. Kalau seandainya mesin itu ternyata rusak di tangan pembeli, yang membenarkan siapa? Ya pembeli. Nanti kalau sudah benar lagi baru dikembalikan seperti semula. Intinya dia tetap mengeluarkan biaya perawatan. Nah, inilah yang dimaksud sebanding. Jadi hasil yang didapatkan sebanding dengan apa yang telah ia keluarkan berupa perawatan. Maka pembeli berhak mendapatkan keuntungan 100% dari barang dagangan yang sudah ia beli, meskipun nanti pada akhirnya karena ada aib, ada cacat, ia berhak mengembalikan kepada si penjual. Nah, tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita bacakan penjelasan dari al-muallif makna kaidah. Kaidah ini terangkai dari 3 kalimat. Maka untuk memahami kaidah ini harus mengetahui terlebih dahulu makna 3 kalimat tersebut. Karena tidak mungkin mengetahui sebuah makna susunan kalimat kecuali mengetahui arti satu persatunya. Lihat Rawdatun Nadhir Imam Ibnu Qudamah ma'a Nuzhah, bersama dengan Nuzhah. Jadi intinya, karena kaidah ini disebutkan dalam teks berbahasa Arab al-kharaju bi ad-dhaman, maka alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu masing-masing dari kosakata. Al-kharaju terambil dari kata kharaja yang artinya keluar. Dan arti secara bahasa dari al-kharaj adalah segala yang keluar dari sesuatu. Kharaj dari pohon adalah buahnya. Kharaj dari hewan adalah air susu dan anak keturunannya. Kharaj dari seorang budak adalah hasil usahanya. Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitab Al-Amwal berkata, kharaj dalam hadis ini adalah hasil usaha dari seorang budak yang dibeli oleh seseorang, lalu dia menggunakannya beberapa waktu kemudian. Ya, lalu dia menggunakannya, titik ini ya, atau koma. Taib. Sampai sini inilah makna al-kharaj. Yang intinya sederhananya apa? Hasil dari barang yang ia beli. Kalau budak hasilnya apa? Tenaga. Ya, kalau mesin hasilnya apa? Ya produksi. Kalau kendaraan hasilnya apa? Ya bisa dipakai untuk disewakan sebagai alat transportasi, dicharterkan. Nah, itu namanya apa? Kharaj. Paham ya? Itu namanya al-kharaj. Segala sesuatu yang dihasilkan dari benda yang dibeli. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian, ini kita kembali kepada
hadis. Kaitan antara al-kharaj dengan hadis ini. Beberapa waktu kemudian dia mengetahui ada sebuah aib yang disembunyikan oleh penjual. Baik disembunyikan ataupun tidak disembunyikan, tapi dipastikan aib itu sudah ada sejak lama. Maka dia, yaitu pembeli, berhak mengembalikannya dan mengambil kembali semua harga yang dulu dia bayar. Dan dia juga mendapatkan hasil dari usaha budak itu selama dia manfaatkan, karena budak tersebut berada dalam tanggungannya, yaitu tanggung jawabnya. Maksudnya, seandainya budak itu meninggal dunia saat dia miliki, maka pasti kerugian itu dari hartanya pembeli. Lihat Al-Wajiz fi Idahi Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah oleh Dr. Muhammad Siddiqi Al-Burnu. Taib. Yang dibawakan oleh al-mu'allif di sini dari syarah Syekh atau Dr. Muhammad Siddiqi Al-Burnu, bahkan ekstrim ya. Itu apa? Kalau budaknya mati, maka yang rugi siapa? Pembeli. Belum sempat mengembalikan, budak ini ada cacatnya. Ya, budak ini ada aibnya. Tapi ternyata apa? Belum sempat ketahuan, belum sempat dikembalikan, meninggal di tangan pembeli, maka sudah selesai. Sama apabila itu misalnya mesinnya ketika dibeli masih fungsi, cuman dalam satu bagian ada keroposnya misalnya, yang itu merupakan aib yang belum diketahui, tapi sudah ada sejak lama. Dipakailah mesin itu, ternyata ya setelah dipakai beberapa saat rusak mesinnya. Di tangan siapa? Pembeli. Ya, di tangan pembeli. Beli spare part ini itu, masih nggak bisa jalan mesinnya. Akhirnya mati total. Ya, di sisi apa? Ada cacatnya. Penjual tidak mau menerima pengembalian barang kalau apa? Mesin itu sudah rusak. Betulkan dulu. Kerusakannya dibetulkan dulu. Kalau sudah sudah benar, baru nanti mungkin bisa dikembalikan karena ada aibnya tersebut. Nah, selama dibenarkan, yang nanggung siapa? Pembeli. Maka ini sebanding. Ya, kalau dia dapat keuntungan, mesinnya ternyata lancar, dia usaha ternyata dapat untung, tapi ternyata ada cacatnya, dia bersikeras untuk kembalikan, maka dia berhak untuk mendapatkan harga penuh dari penjualan atau pembelian yang ia pernah lakukan, plus keuntungan memakai mesin tersebut. Karena apa? Karena saat itu Allah takdirkan apa? Mesinnya berfungsi. Karena kalau Allah takdirkan mesinnya itu rusak, dia yang menanggungnya. Nah ini. Jadi ini apa? Makna al-kharaj. Intinya hasil yang didapatkan dari barang yang dibeli. Kemudian huruf ba. Apa huruf ba? Bid-dhaman. Al-kharaju bi. Nah itu huruf apa? Ba. Huruf ba dalam hadis ini, dalam kaidah ini berarti muqabalah. Yang maksudnya adalah sebagai ganti, sebanding, atau makna yang semisalnya. Jadi makna dari ba, ya bi, itu adalah sebanding. Dua huruf sudah kita, atau dua kata sudah kita artikan. Al-kharaj hasil, bi yaitu sebanding. Kemudian ad-dhaman. Sedangkan ad-dhaman secara bahasa artinya adalah tanggungan. Dan yang dimaksud dengan hadis ini adalah membiayai sesuatu, seperti memberi nafkah, biaya dan menanggungnya kalau sampai rusak atau mengalami kerugian dan kekurangan. Perawatan, kalau budak ya butuh dikasih makan, butuh dikasih tempat tinggal, ya butuh diberi nafkah dan yang semisalnya. Nah itu yang nanggung siapa? Pembeli. Maka selama budak tersebut berada di dalam kekuasaannya,
ia wajib untuk memberikan nafkah, maka kalau dapat keuntungan ia pun berhak mendapatkannya. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya dari sisi maka enggak pas kayaknya ya. Dari sisi maka. Kebalik mungkin ya. Dari sisi makna, maka kaidah ini secara umum adalah, mungkin gitu ya, lebih pas. Dari sisi makna, maka kaidah ini secara umum adalah bahwasanya apa saja yang dihasilkan oleh sesuatu, baik berupa hasil usaha, manfaat atau sebuah benda, maka itu menjadi milik pembeli. 100% keuntungan yang didapat itu kembali kepada pembeli sebagai ganti sebanding dari beban yang dia tanggung seandainya barang yang dibeli itu rusak saat masih dalam tanggung jawabnya. Karena manfaat yang didapatkan adalah sebanding dengan kerugian yang terjadi. Karena orang yang menanggung kerugian apabila terjadi, maka dia seharusnya mendapatkan keuntungan darinya. Nah, jadi ini insyaallah semakin jelas ya. Kemudian yang terakhir, kaidah ini diungkapkan oleh para ulama kita dengan beberapa teks gitu ya, beberapa ungkapan seperti yang dulu pernah kita bahas, kaidah innamal a'malu binniyat. Kaidah innamal a'malu binniyat. Ada ungkapan yang lain. Siapa yang ingat? Bunyi kaidah yang disebutkan oleh al-muallif innamal a'malu binniyat. Sedangkan para ulama yang lainnya ada yang mengungkapkan dengan bahasa yang lain. Siapa yang ingat? Apa bunyinya? Innamal a'malu binniyat. Ini kaidah yang pertama, kaidah kubra yang pertama. Beliau yaitu al-muallif lebih condong menuliskan kaidah sesuai dengan bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebisa mungkin kalau ada teks yang disebutkan oleh Nabi SAW, oleh syariat kita lebih utama untuk kita dahulukan. Meskipun para ulama menyebutkan kaidah innamal a'malu binniyat dengan ungkapan yang lain. Ada yang ingat? Al-umuru bimaqasidiha. Nah, itu maknanya. Jadi kaidah yang sama, maknanya sama tapi ungkapannya berbeda. Ya, sebagaimana ini al-kharaju bidzaman, ini ada ungkapan lainnya. Ya, beberapa teks atau beberapa ungkapan. Yang paling masyhur adalah lafaz di atas, al-kharaju bidzaman. Karena itu merupakan nas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada yang mengungkapkannya dengan makna yang mirip. Misalnya al-ghurmu bil ghunmi. Al-ghurmu bil ghunmi. Al-ghurmu kerugian, bil ghunmi sebanding dengan keuntungan. Ini kaidah yang sama, maknanya persis, cuman diungkapkan dengan bahasa yang berbeda. Ya, hanya saja sebagaimana kita sampaikan di awal-awal kajian kita, al-muallif yaitu al-Ustadz Ahmad Sabiq lebih cenderung menyebutkan teks kaidah sebisa mungkin ya sesuai dengan nas dari Rasulullah SAW. Ya, bahkan kita akui kaidah yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif innamal a'malu binniyat itu sebenarnya kurang terkenal, dengan bahasa itu kurang terkenal. Yang paling masyhur al-umuru bimaqasidiha. Ya, jadi para ulama kita ketika membawakan kaidah-kaidah fikih yang pertama kebanyakan mengungkapkan dengan al-umuru bimaqasidiha. Ini yang lebih dikenal. Tapi sebagaimana kita sampaikan, al-muallif lebih cenderung mendahulukan
teks yang langsung terambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kaidah yang keempat ini, al-kharaju bid-dhaman. Ya, meskipun ada ungkapan yang lainnya yaitu al-ghurmu bil ghunmi, kerugian sebanding dengan keuntungan. Demikian pula ada lagi an-ni'matu biqadrin nikmah wan nikmatu biqadrin ni'mah. Ya, an-ni'matu, rasa nikmat itu sesuai dengan kadar nikmah, itu rasa sakitnya. Kenikmatan sesuai dengan kadar rasa sakitnya, dan sebaliknya wan nikmatu biqadrin ni'mah, rasa sakit sesuai dengan kadar kenikmatan yang didapat. Nah, jadi bagian terakhir ini hanya sekedar membahas tentang ungkapan lain dari kaidah ini. Minimalnya ada 3 ya, al-kharaju bid-dhaman, al-ghurmu bil ghunmi, an-ni'matu biqadri nikmah, dan sebaliknya. Baik, kemudian yang terakhir pembahasan di dalam kaidah yang keempat ini, penerapan kaidah. Para ulama menerapkan kaidah ini dalam banyak permasalahan. Cukup disebutkan beberapa permasalahan saja dan bisa dikiaskan masalah yang serupa. Yang pertama, apabila ada seseorang yang membeli mobil, hewan, atau lainnya, lalu dia gunakan atau dia sewakan, dan dia sudah mendapatkan hasilnya tanpa dia mengetahui bahwa benda tersebut terdapat sebuah aib. Beli mobil, ya, nggak tahu kalau ternyata ada bagian tertentu di dalam mobil itu yang cacat, yang rusak. Tapi sudah dipakai, sudah dicharterkan, sudah disewakan, sudah dapat uang. Ya, setelah diperiksa pada suatu kesempatan ternyata ada bagian tertentu yang rusak, yang cacat. Maka dia boleh mengembalikan barang tersebut berdasarkan kaidah khiyarul aib. 6. Maka dia berhak untuk mengembalikan benda tersebut, dan dia berhak untuk mengambil semua harga yang dulu pernah dia bayar. Beli mobil 50 juta, kemudian dipakai, dicharterkan, disewakan, dibuat usaha, dapat keuntungan, misalnya bersih 20 juta. Setelah itu ternyata ada aibnya, dikembalikanlah kepada si penjual dengan harga 50 juta. Penjualnya tahu, aku wis bati 20 juta kene. Nah, ini kalau untung. Tapi kalau ternyata di masa pemakaian mobil tersebut belum apa-apa ganti ban, nah ini tuh ternyata AC-nya nggak fungsi, menerkan AC, siapa yang nanggung? Penjual atau pembeli? Di masa pemakaian pembeli. Nah, ini yang kita katakan bi ad-dhaman, sesuai dengan, sebanding dengan tanggungannya. Kalau rusak, kalau ada apa-apa, ya pembeli yang nanggung. Nah, maka penjual harus menerima klaim tersebut. Pak, ini saya baru tahu ternyata bagian rangka yang ini keropos dan ini fatal. Tidak lama ini akan ambruk misalnya. Misal, atau tidak lama paling tidak ini akan merantak. Maka saya kembalikan mobil ini sesuai dengan apa yang saya beli dahulu. Ya, diperiksa semua masih utuh. Sesuai dengan apa? Waktu membelinya. Nah, ini. Baik itu masa yang agak lama ataupun sebentar. Sebentar misalnya apa? Baru sehari. Ya. Dipakai sehari tapi dia sudah langsung dapat untung. Beli, habis beli langsung dapat orderan. Orderan apa? Charteran misalnya. Charterannya kebetulan mahal karena di hari-hari yang hari raya atau apa, langsung dia dapat uang misalnya 5 juta.
Besok-besok loh ternyata kok ada rusaknya ini ya, dikembalikan. Utuh 50 juta dapat untung 5 juta. Penjual harus menerima klaim tersebut. Ya. Tapi ya kebanyakan ya jangan dikasih tahu kalau dapat untung ya. Saya nanti apa nuntut. Tapi meskipun tahu gak berhak. Ya penjual untuk meminta keuntungan yang didapatkan selama barang itu berada di tangan pembeli. Nah, maka dia berhak, pembeli berhak untuk mengambil semua harga yang dulu pernah dia bayar. Adapun uang hasil sewa atau manfaat lainnya yang didapatkan oleh pembeli, maka itu kepunyaan dia, kepunyaan pembeli, dan tidak boleh diminta oleh penjual. Ya, karena seandainya benda tersebut rusak saat berada dalam tanggung jawab pembeli, maka pasti akan menjadi tanggung jawabnya dan dia yang akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, maka dia mendapatkan manfaat tersebut sebagai ganti dari kerugian itu kalau seandainya terjadi. Ya, jadi contoh yang untung, contoh yang buntung gimana? Baru beli, belum dapat orderan, dipakai pulang ke rumah, ternyata apa? Bannya pecah semua. Di sisi lain loh, ini ada aibnya. Ternyata rangkanya tadi ada keroposnya, dikembalikan. Penjual mau menerima asalkan balikkan dulu bannya ini. Saya jual bannya dalam keadaan utuh, nggak pecah, kamu pakai pecah. Maka dia ganti bannya dulu. Ya, ganti bannya dulu. 4 biji misalnya 1 juta. Nombor 1 juta, dikembalikan barangnya, mobilnya dapat 50 juta, rugi 1 juta. Dia belinya 50 juta, setelah dipakai menerkan ban 1 juta. Nah ini apa? Sebanding dengan biaya perawatan yang ia keluarkan selama barang itu berada di tangannya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, pernah Umar bin Abdul Aziz menghukumi seorang pembeli yang membeli binatang dan sudah dia gunakan beberapa lama, namun dia kemudian menemukan sebuah aib lalu dia kembalikan. Maka Umar bin Abdul Aziz menghukumi bahwa wajib bagi si pembeli untuk membayar upah binatang itu selama dia pakai. Ini istihadnya Umar bin Abdul Aziz sebelum tahu hadis ini. Ya, sama persis gambarannya. Ada seorang beli binatang dan dia sudah memanfaatkan binatang itu untuk keperluannya, untuk keuntungannya. Dapat untunglah dia dari binatang itu. Tapi karena binatang ini ada aibnya, dia kembalikan. Maka Umar bin Abdul Aziz memutuskan dikembalikan, tetapi penjual juga berhak mendapatkan keuntungan. Anggap saja itu biaya sewa. Jadi uang kembali benar, tetapi pembeli ya ini wajib menyetor apa? Biaya sewa. Jadi jual belinya sudah dikembalikan lagi, tapi ketika binatang itu berada di tangannya dapat keuntungan, nah itu disetorkan ke penjual. Namun setelah mendengar hadis ini, maka beliau yaitu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah tidak lagi menghukumi seperti itu, karena hadis ini adalah nas bahwa si penjual tidak berhak mendapatkan upah dari binatangnya yang dipakai beberapa waktu lama. Lihat Musannaf Imam Abdul Razak dan I'lamul Muwaqqi'in oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, selesailah kita membahas kaidah yang keempat. Fadal.
Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk kaidah tes. Untuk kaidah yang berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Berikutnya barangkali mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang telah kita sampaikan pada kaidah yang keempat ini. Tafadhal, silakan. Orang tua. Bayar. Taib. Secara asal apabila sudah tercantum di dalam persyaratan bahwasanya biaya pendaftaran, biaya masuk yang sudah disetorkan kepada pihak pondok tidak dapat diambil kembali. Misalnya ada ketentuan seperti itu dan kemudian ternyata sang anak tersebut tidak meneruskan studinya, memang bukan karena kesalahan pondok, tapi karena memang dia nggak kerasan sendiri. Maka di sini wallahu a'lam bishawab kita kembalikan kepada kaidah al-muslimuna inda syurutihim. Kaum muslimin itu tergantung persyaratan mereka. Jadi kalau pihak pondok mempersyaratkan kalau sudah masuk bayar, uang nggak bisa dicabut ya. Nah, kita setuju nggak? Kalau kita setuju, maka kita nggak bisa mengambil kembali uang yang sudah kita setorkan. Tapi kalau kita nggak setuju, ya sudah, jangan dipondokkan ke sana, cari pondokan yang lainnya. Jadi dari sini wallahu a'lam bishawab, secara asal tidak bisa dikembalikan, ya. Kecuali barangkali pondok kasihan dan pihak orang tua nego, ya kembalikan berapa persen lah, ini baru masuk berapa hari, lalu pondok memberikan, nah ini berarti atas kemurahan pondok. Tapi seandainya pondok bersikukuh, ini sudah ditetapkan di dalam persyaratan awal bahwa uang yang disetorkan tidak bisa diambil kembali, apalagi santri ini keluar atas keinginan sendiri. Beda lagi kalau ternyata ada aib pada pondok, ini butuh dibahas ulang. Ya, perjanjiannya pondok fasilitas ini. Setuju bayar sekian, kalau ada apa-apa nggak bisa diambil ya. Iya, tapi ternyata ada hal yang tidak dipenuhi oleh pondok. Nah, itu mungkin bisa kita bahas ulang. Saya mau nyekolahkan di sini karena ada fasilitas ini. Mana fasilitas ini? Nggak dipenuhi pondok. Nah, ini mungkin bisa kita perkarakan. Ya, tapi kalau keinginan berhenti mondok dari kita, maka tidak bisa kita tarik kembali. Kalau pondok memang menetapkan persyaratan di awal semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Bagus. Dengan sewa atau kontrak beli atau kontrak rumah. Berapa setelah kontrak berlama ternyata rumah itu makan layak, artinya Papua gimana bisa menarik. Dimakan rayap berarti seharusnya di situ ada aib yang tidak diketahui.
wallahu alam bisawab, kalau ternyata memang dipastikan rayap itu rayap yang sudah lama, maka pihak penyewa berhak untuk apa? Mengembalikan barang sewaannya tadi. Ya, apalagi ini bukan nggak mungkin ya orang nyewa kemudian dirusak-rusak sendiri gitu ya. Jadi ini murni karena rayap tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya dalam masalah-masalah seperti ini bisa ditempuh jalur kekeluargaan. Ini gimana ini? Ya, saya sudah kadung nyewa dan saya melihat kayaknya baik-baik saja, ternyata kok ada rayapnya. Maka boleh pihak penyewa menuntut pihak pemilik rumah untuk merenovasi. Ya, kalau misalnya nggak mau, maka pihak penyewa berhak mengambil kembali barangnya, uangnya, dan dia keluar dari tempat sewa tersebut, kontrakan tersebut. Wallahu alam. Mungkin seperti itu. Tapi ada lagi yang tanyakan? Biasanya ketika kita beli barang yang lainnya kan ada garansi yang mengatur apa yang digaransi sama jangka waktunya. Terkait yang kaitan tadi itu, apakah garansi ini memang masih bisa kita terapkan atau tidak? Terus kedua, Ya. yang kedua terkait ketika ada perjanjian itu ada kalanya kan ada perjanjian tentang prestasi itu. Jadi ketika ada yang tidak ditunaikan oleh salah satu pihak, maka akan bisa didenda ataupun yang lainnya. Nah, ketika misalnya ada prestasi itu, apakah itu memang bisa diterapkan juga? Taib. Jadi kayaknya ada dua kasus ya. Yang pertama dulu, semacam garansi. Wallahu a'lam bishawab, garansi ini anak pribadi pendekatannya lebih kepada khiyarus syart. Jadi ada lagi istilah khiyarus syart. Ya, saya beli barang ini, kalau sampai 5 hari ternyata tidak saya kembalikan, berarti jual belinya lanjut. Ya, pihak penjual menyanggupi, ya udah bawaan 5 hari uangnya saya pegang. 5 hari nggak balik, berarti jual belinya lanjut. Tapi kalau sebelum 5 hari ternyata balik, maka penjual harus mengembalikan uangnya. Wallahu alam, yang saya pahami garansi seperti itu. Jadi garansi setahun misalnya. Kalau ternyata di tengah perjalanan ada sesuatu yang nggak beres, ya, maka pihak pembeli boleh memanfaatkan kartu garansi dan yang semisalnya. Boleh. 6. Jelas ya yang ini ya. Nah, yang kedua, yang saya pahami ini berarti kerjasama. Ya. Jual beli. Tapi kan sang dan sang, tapi ternyata gajinya molor, kan ini ada dendanya. Oh iya. Jadi kita order apa gitu ya, perjanjiannya 1 bulan dengan kualitas barang seperti ini dan telah disepakati ya sejumlah uang kontraknya misalnya. Lalu apabila terjadi hal yang di luar dugaan, molor jadi 2 bulan, kemudian barangnya ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi, maka boleh bagi pengorder untuk membatalkan orderannya. Anda tidak sesuai, jadi uangnya sudah disetorkan, saya tarik lagi, boleh, berhak. Kalau mendenda dalam artian mungkin ya sudah, kalau seperti ini saya kurangi ya, per piece-nya sesuai dengan perjanjian dulu mungkin 1.000, tapi karena molor dan berkurang kualitasnya saya maunya 500. Itu kan sama dengan denda kan? Setuju nggak? Kalau ternyata pihak produsen menyetujui, nggak ada masalah. Jadi ada sesuatu yang harus dia tanggung. Yang awalnya perjanjian 1.000, tapi karena molor dan ada penurunan kualitas, kemudian si pengorder menawar 500. Kalau mau saya ambil, kalau nggak mau saya batalkan, uang kembali.
maka itu insya Allah diperbolehkan. Sama seperti denda kan? Beda. Ada orang order dari kita itu, misalnya 1.002, ternyata dalam jangka waktu yang sudah kita sepakati itu ternyata kita hanya menunaikan 700 saja, kurang 300. Karena kurang 300 itu kemudian kita denda. Ya. Apakah denda ini memang maksudnya bukan ya boleh berarti saja kita berarti ada kewajiban untuk membayar denda tadi. Ya makanya kalau kita mau menerima denda itu dalam artian dendanya mungkin masih masuk akal dan dari pihak kita masih bisa dapat untung, ya silahkan. Tapi kalau nggak mau, ya mungkin terlalu tinggi, ya sudah batal saja transaksinya. Barang nggak jadi dibawa dia, uangnya yang sudah disetor kita kembalikan. Ya silahkan, tergantung kesepakatan. Karena intinya di sini apa? Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan persyaratan perjanjian. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Harusnya 1.000 selesai dalam sebulan tapi cuma 700. Maka di situ ada negosiasi ulang. Kalau terjadi kesepakatan, nanti ini akan masuk pada bahasan al-bai' kaidah setelahnya ya, innamal bai'u an taradin. Jual beli itu sesuai dengan keridhaan. Ya. Kalau sudah sepakat ternyata ada melesetnya, maka apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak? Kalau mereka mau negosiasi ngalah harga atau mungkin ya sudah nggak apa-apa lah, maafkan, ya terserah. Ya, intinya masing-masing berhak untuk membatalkan atau menegosiasi ulang harga atau yang semisalnya. Insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan? Niat, oh lihat dari luar. PP. Pakai itu. Iya. Sudah saya sampaikan ke tuan rumahnya, tapi tuan rumahnya kan jawab, nggak ngerespon. Dan saya sampaikan nggak ada respon. Kasus yang terakhir, rumahnya itu karena ada laporan dari plastik itu namanya disentuh video produk jadi apa kita berkewajiban untuk menjatuh gitu. Nah sekarang udah Allahu a'lam bishawab. Kalau seperti itu biasanya kita ini ngomong baik-baik lah. Kalau kita berpatokan kepada hukum syar'i, ya kita berhak keluar minta uang balik, berhak. Tapi kan kita sabar repot. Terus ya pemeneh sekadung nang kene. Maka silakan negosiasi ulang sampai terdapat titik kesepakatan. Wis Bu, misalnya ya sudahlah saya terima keadaan seperti ini, tapi dikurangi lah 2 juta gitu. Mereka mengiyakan, ambil hak kita. Tapi kalau kita ternyata tidak direspon sama sekali dan kita mau bersabar, ya silakan.
Adapun kerusakan yang tidak disengaja tadi, wallahu alam, ini tidak dibebankan kepada kita insyaallah. Karena itu memang ya disenggol aja sudah rapuh gitu ya. Ya, jadi wallahu alam ya tergantung kita mau meneruskan atau tidak. Sehingga ya sebagaimana dia tidak merespon, ya antum juga nggak usah merespon. Ya Allah alam, itu ya bisa dibicarakan lah ini. Jadi permasalahan-permasalahan yang memang butuh negosiasi, saya rasa bisa dibicarakan. Siapa yang mau ngalah, tinggal kadar ngalahnya lebih banyak siapa. Kalau sudah sepakat, insya Allah selesai perkara. Ayo kalau mau keras-kerasan, batal ya silakan. Itu hak kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.